Saudaraku yang terkasih, marilah kita menjalankan pemerintahan publikasi sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ketiga. Amin. Kita dengarkan bersama. Barang siapa mempunyai harta dunia dari saudaranya memberikan kekurangan tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anak semua adalah kita mengakhiri bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kemudian kita dengarkan pembacaan publikasi dari Injil Matius 22 pasal 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para. Saudaraku, mengajar dan semakin dengan mengajar pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih dengan seutuhnya. Oleh karena itu,
Marilah kita bersama-sama menyesal dosa kita, seraya kita di tempat ini memohon pertolongan Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa secara pribadi. Kami persilakan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami Tuhan pada kesempatan ini kami datang di hadapan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Maka kali ini Tuhan kami mohon agar Tuhan mengampuni kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mematuhi perintah-Mu dan perbaharulah hidup kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri dan mencari anugerah Allah dan memenuhi nikmat hidup. Beribadah semuanya tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berterima kasih Tuhan kepada Samuel. Samuel menarik malasnya atas salah menutupi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia dan apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian kita anugerah dari Tuhan. Teman-teman berusaha. Mari kita menyanyikan pujian pengantar dunia, yaitu seperti yang kau ingin. Mari anak-anak kita akan membuka Markus 3. Kita akan baca secara ringan. Markus 3 mulai dari ayat 20 sampai 35. Silakan kita membuka Markus 3. Sudah kan?
Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kita baca secara berkali. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan diri sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang membunuh dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudara? Dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa ketika kita melihat sesuatu, kita selalu menggunakan istilah cara berpikir, atau dalam bahasa lain paradigma berpikir. Contohnya seperti ini. Menurut kalian, ini bentuknya apa? Jawab kalian mempengaruhi cara berpikir kalian. Bentuknya apa? Apa? Tahun. Kenapa? Karena kalian melihat ini. Tapi kalau kalian melihat ini, bentuknya bulan. Sedangkan fungsinya apa? Tahu fungsinya apa? Untuk melegakan hidung, sebab hal ini dibuka seperti ini. Tetapi kalau kalian hanya melihat ini, fungsinya seperti gantungan bunyi. Itulah paradigma berpikir. Itulah cara pandang yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi, dugaan-dugaan yang telah ada dalam hidup kita. Sama, ketika kita menilai sesuatu, kita telah menerima sesuatu dalam pikiran kita dan kemudian kita munculkan penilaian itu. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan kita.
dalam bacaan kita, setidaknya ada pola cerita yang menarik. Polanya sangat indah. Kerukunan, keluarga, ahli Torah, keluarga, kerukunan. Kelima pola ini berpusat pada satu hal, menilai Yesus. Bagaimana kerukunan ini menilai Yesus? Bagaimana keluarga ini menilai Yesus? Bagaimana ahli Torah ini menilai Yesus? Bagaimana keluarga ini menilai Yesus? Dan bagaimana kerukunan ini menilai Yesus? Jadi pokoknya adalah siapakah Yesus menurut kerukunan, keluarga, dan ahli Torah. Kita bisa melihat yang pertama kerukunan orang. Diceritakan kerukunan orang itu begitu antusias. Mereka sangat tertarik kepada Yesus. Mereka sangat tertarik pada kerajaan Allah yang diwujudkan dalam karya dan perbuatan Yesus. Sehingga mereka sangat berminat dan senang pada Yesus. Itulah kerukunan. Jadi di mana Yesus itu ada, mereka berkumpul ingin mendengarkan kata-kata Yesus. Bagaimana dengan keluarga? Dikatakan rupanya keluarga yang senang terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab menurut tradisi Yahudi, Yesus itu kan anak sulung, laki-laki pula. Seharusnya Yesus mengendalikan atau menjadi pokok dalam ekonomi. Seharusnya Yesus bekerja supaya ekonomi keluarga lebih baik. Dan keluarga tidak suka Yesus berceramah, berkhotbah kemana-mana. Sebab bagi mereka, Yesus adalah anggota keluarga yang sulung. Dia seharusnya bekerja untuk keluarga. Itulah sebabnya keluarga mengatakan kepada Yesus, ia tidak waras lagi. Yesus sudah salah arah. Yesus sudah melupakan makna itu. Yesus dikatakan melupakan statusnya sebagai anak sulung. Sehingga dikatakan Yesus tidak waras. Bagaimana dengan ahli Torah? Dia mengatakan Yesus sudah kerasukan iblis. Yesus bukan lagi tidak waras, tetapi dia sudah lebih dalam lagi, dia kerasukan iblis. Dan perkataan Yesus adalah perkataan iblis. Maka tidak perlu lagi didengar jauh dari kuasa ilahi. Lantas, bagaimana tentang Yesus? Dikatakan, saudara, jawaban Yesus mengajak mereka berpikir lebih dalam. Siapakah Yesus dan bagaimana Allah bekerja melalui dirinya. Yesus mengatakan, terkait dengan kuasa iblis, Yesus mampu mengusir iblis. Yesus mampu menang atas iblis. Kita masih ingat cerita Yesus digoda oleh iblis pada Markus 1. Di sana Yesus menang. Berarti jika iblis melawan dia, jelas Yesus yang akan menang. Bagaimana dengan keluarganya? Bagi Yesus, masalah keluarga itu bukan masalah biologis. Tetapi bagi Yesus, mereka yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya. Ini menarik. Menurut Yesus, keluarga adalah mereka
yang melakukan kehendak Allah. Yesus menekankan bagaimana prioritas dalam hidup. Yesus mengatakan, siapapun yang menekankan Allah, dia yang harus menjadi prioritas. Jadi keutamaan hidup seseorang bukan masalah keluarga, tetapi bagaimana seseorang itu percaya dan merespon Allah. Apa dalam bahasa lain? Yang paling utama adalah bagaimana seseorang percaya kepada Allah, bukan menuruti tradisi yang ada. Apa yang dilakukan oleh Yesus ingin mengatakan kepada kita yang terutama adalah bagaimana kita percaya melihat dengan iman jauh lebih baik, jauh lebih mendalam dan lebih akhir. Bagaimana dengan kita? Dikatakan ketika kita ingin melihat dengan iman, ketika kita ingin percaya kepada Tuhan, akan menjadikan kita ini optimis, berani, percaya. Seperti kalian, ketika kita melakukan sesuatu, ada rasa optimis, ada rasa percaya diri, tentu segala sesuatu itu akan kita hadapi dengan berani. Berbeda. Kalau kita itu menghadapi sesuatu dengan ragu-ragu, sehingga sesuatu itu akan lebih berat daripada kita melakukannya dengan optimis, berani, percaya, aku bisa. Sebab ketika kita berani, ketika kita mengatakan aku bisa, akan memotivasi kita untuk melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, melihat dengan iman akan menjadikan kita lebih bisa melakukan. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa kita ini beriman. Kita ini memiliki keyakinan. Kita ini percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, apapun perkataan Yesus, itulah yang akan menjadi pegangan hidup kita. Firman Yesus jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana, jauh lebih dari apapun dibanding perkataan Yesus. Dengan demikian, mari di dalam hidup kita menyadari sabda Yesus adalah pegangan bagi kita. Amin. Tuhan, kami sedang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam meja maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, buat tidak dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala firman-Mu yang mengingatkan kepada diri kami, agar kami melihat dengan iman, bukan melihat sesuatu dari yang nampak. Ingat kami, dan ubahkanlah cara pandang kami Tuhan, supaya kami melihat segala sesuatu bukan dari yang nampak, melainkan dari iman dan keyakinan kami bahwa Engkau memampukan kami melakukan segala sesuatu. Sebab dengan kacamata iman, kami meyakini bahwa Engkau hadir, Engkau menyertai kami, sehingga kami optimis, berani, dan percaya diri dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, ubahlah cara pandang kami, sertai kami, supaya kami dimampukan untuk melihat segala sesuatu dengan cara melihat dengan iman. Kami serahkan anak-anak remaja PKJ Magelang yang hadir pada saat ini, agar segala kehidupannya, agar segala waktunya, agar segala apa yang ia lakukan, baik ketika ia di sekolah, ketika di gereja, ketika di rumah, ketika dimanapun, baik ketika mereka belajar ataupun melakukan aktivitas, anak-anak semakin dimampukan, semakin dipercayakan, dan semakin bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, bahwa Engkau hadir, Engkau menyertai, bahwa Engkau akan memberikan kami kesanggupan melakukan semua itu karena penyertaan Engkau. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati kakak dan adik kami, agar mereka juga mau dan bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, sehingga mereka selalu optimis dan percaya diri dalam segala kehidupannya. Berkati komisi kami, komisi remaja, Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah menyertai, dan kami juga meyakini komisi remaja itu akan melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, sehingga dengan demikian mereka Engkau pakai sebagai alatmu membina anak-anak remaja di lingkungan kami. Kami juga berdoa bagi lembaga kami, gereja Tuhan PKJ Magelang, Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar setiap aktivitas selalu melihat dengan kacamata iman, sehingga dengan demikian gereja kami pun boleh bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi siapapun. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para penguasa kami, dan juga berkati siapapun yang ada di negara kami, agar mereka pun juga semakin hari semakin melihat Engkau dengan kacamata iman mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak remaja di mana Engkau menghadirkan kami nanti. Engkau pula yang akan mengutus, Engkau pula yang akan menyertai dan memberkati kami. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Supaya Tuhan Yesus bangsa, kepada kami juga kementerian Tuhan. Berilah kepada kami kementerian melayang, kalau izinkan dan juga kekuatan. Mari kita membuka persembahan seiring dengan pikiran kalau persembahan.
Kita akan menaikkan doa. Ya Bapak, kami datang kepadamu dengan hasil kami dan kebaikan yang diberikan. Tetapi dalam nama yang sudah memberi kesempatan, dalam atas semua ini dapat membawa kepercayaan di surga. Kami harapkan doa kami dan doa Yesus yang akan mengajarkan kami dirasakan. Di surga, bersama-sama, datanglah kerajaan, segera ada di surga. Dalam pada hari kami bersyukur, mengenai kami bersolat, sebelum sekarang di dalam bersyukur. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Allah yang terpercaya, kuasa dan kemuliaan sama-sama. Ini kita akan menjadi keputusan yaitu saya mau ikut. Teman-teman tidak berlalu. Tuhan terima kasih telah memberkati kami pada ini awal bulan kita akan kembali ke rumah masing-masing berkati kepada para sampai teman dan bangsa yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anakku, kita akhiri ibadah ini dengan pemutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom semuanya. Kalau ada tanggal 5 sampai 7 Juli itu ada dilakukan sama komisi pemuda. Kalau ikut ada biaya kontribusi sebesar 150.000 jadi transfer ke rekening yang sudah tersedia atau mau naik bisa bayar ke saya atau pendamping yang menjaga. Kalau misal ada yang keberatan membiayai atau yang menanyakan boleh ditanyakan sekarang atau kalau